Jadi Kang Bim, saya datang ke sini mau bertanya soal satu barang ini, Kang Bim. Ngaji saya ada yang ngasih barang ini, katanya ini bulu perindu. Tapi saya nggak ngerti nih barangnya. Maksudnya manfaatnya seperti apa, kayak gimana? Tolong dijelasin. Oke. Jadi ini yang dibilang kalau bahasa spiritual, orang-orang spiritual dibilangnya adalah bulu perindu. Bulu perindu. Bulu perindu. Nah, bulu perindu ini berkhasiat untuk pertama memikat lawan jenis, yang kedua pengasihan, yang ketiganya itu untuk pelaris dagangan, dan banyak hal yang lainnya juga. Berarti ini bisa digunain nggak? Bisa, tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan. Pertama, jangan pernah percaya dengan barangnya. Yang pertama, karena bagaimanapun Allah tidak pernah sia-sia menciptakan segala makhluk yang ada di bumi. Segala sesuatu itu selalu ada manfaatnya, termasuk hal yang seperti ini. Allah menciptakan barang ini dengan khasiatnya sendiri. Nah, kita jangan percaya dengan barangnya, tapi harus percaya dengan kemujizatan Allah. Nah, karena kebanyakan orang itu lebih percaya dengan khasiatnya ketimbang dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kalau untuk saya sih, saya takut sirik atau gimana nih Kang megang barang kayak gini. Mendingan Kang aja deh yang megang. Saya gak ngerti Bang itu barang-barang kayak gitu. Nah, sebenarnya buat kawan-kawan yang di rumah, menggunakan bulu perindu ini ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Nah, buat kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan, dikarenakan ini sudah mengacu ke syirik. Karena kebanyakan orang yang seperti saya sampaikan tadi, banyak orang yang sudah percaya dengan kemampuannya, percaya dengan khasiatnya, ketimbang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang dengan dia sholat, dengan dia ngaji, seperti itu. Nah, makanya bagi kita umat Nabi Muhammad itu lebih percaya dengan salawat, dengan rajin sholat, ngaji. Kalau kurang percaya diri bisa melakukan ruqyah, apalagi jangan sampai nanti kita terjerumus dengan hal-hal gaib yang bisa masuk ke badan kita, seperti itu. Jadi sedikit pengetahuan, beberapa praktisi spiritual menggunakan bulu perindu ini, kebanyakan praktisi spiritual ini diisi oleh padam-hodam atau jin yang sengaja dimasukkan ke bulu perindu ini supaya menambah khasiat. Tapi pada dasarnya adalah ada dampaknya sendiri, dampak tersendiri setelah menggunakan si bulu perindu ini. Pertama, biasanya setelah kita menggunakan secara tidak langsung si hodam atau si penunggu atau jin yang berdiam diri di dalam bulu ini biasanya akan berdiam diri di dalam tubuh kita. Itu yang akan berdampak jelek terhadap manusia, apalagi kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk mempercayai hal-hal tersebut. Ini Kang, kalau misalkan saya bawa-bawa kan ribet nih Kang ya. Di kantong misalkan, ya gimana kita taruhnya, nanti hilang gitu Kang. Nah pertanyaannya, apakah bisa saya pindahkan ke misalkan ke media kertas atau foto yang tadi Akang bahas itu, bisa atau enggak gitu? Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mau digunakan atau tidak? Saya sih belum tahu sampai ke situnya Kang. Kalau untuk digunakan, saran saya adalah pertama, boleh kita pakai, tapi jangan pernah percaya dengan khasiatnya bulu perindu, karena segala macam itu kita berpasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, rezeki, mati sudah ditentukan. Jadi kalau hukum menggunakan bulu perindu di hukum agama Islam itu seperti apa juga Kang ya? Oke. Nah, kalau untuk hukumnya sendiri sebenarnya dalam agama Islam ini hukumnya makruh, boleh dipergunakan, dan ada yang mengatakan, beberapa hadis juga yang mengatakan tidak boleh. Kalau untuk asal-usul barang kayak gini tuh dari mana sebenarnya Kang ya? Nah, sebenarnya asal usulnya ini di beberapa daerah beda-beda. Ada di daerah Kalimantan sana mengatakan bahwa ini berasal dari rumput bujang namanya. Rumput bujang ini tanaman liar. Nah, itu di daerah Kalimantan. Di daerah Jawa pun beda lagi. Di daerah Jawa mengatakan bahwa bulu perindu ini bisa didapatkan setelah melalui
telah mendapatkan ilham atau petunjuk yang adanya ini adalah di tengah-tengah ruas bambu si bulu perindu ini. Ada lagi di daerah Sumatera yang mengatakan bahwa ini salah satu dari bulu pengasihan burung elang hitam. Burung elang hitam. Setiap daerah punya sejarah masing-masing tentang bulu perindu ini. Untuk masalah manfaatnya itu gimana Kang ya? Kalau untuk manfaatnya sebenarnya aslinya ini adalah barang-barang yang bisa mengarah kita ke syirik. Karena kebanyakan orang mempergunakan bulu perindu ini akhirnya mempercayai khasiat barangnya, bukan karena doa yang kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kayak yang tadi bisa ke ke perempuan Betul. gitu. Itu sebenarnya kalau pengen perempuan, deket perempuan ataupun buat usaha, sebenarnya bukan karena khasiat ini barang atau manfaat ini barang, tapi karena apa? Butuh modal yang besar, butuh duit yang banyak. Itu yang cakep. Kalau misalkan kita memakai barang kayak gini Kang ya, itu ada efeknya atau enggak sih Kang? Nah, kalau untuk efeknya sendiri setiap orang tuh beda-beda. Ada yang merasakan katanya sampai diteror sama makhluk halus. Ada lagi yang bisa dibilang dia katanya sering mimpi-mimpi aneh. Yang lebih sering adalah dia selalu panik dan merasa tidak nyaman kalau malam hari. Itu efeknya, efek negatifnya. Efek positifnya sebenarnya ada lagi, karena kita udah percaya dengan kemampuan ini barang, akhirnya kita lebih percaya diri melakukan hal apapun, entah itu mendekati perempuan, entah itu usaha dan segala macamnya. Seperti itu. Ini diperjualbelikan sih Kang? Ada harganya atau gimana? Sebenarnya kalau untuk sekarang ini udah banyak banget, entah itu di online pun sekarang udah banyak. Oke, pembahasan pengetahuan tentang bulu perindu ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali nanti ada pertanyaan silahkan di komen. Nah, minggu depan apa yang jadi pertanyaan kalian akan kita bahas juga. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.